Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 DJ 3 akan menjelaskan mengenai arsitektur jaringan akses radio. Yang pertama mengenal GSM. GSM kepanjangannya yaitu Global Standard for Mobile Communication, adalah sebuah standar global untuk komunikasi bergerak digital. GSM merupakan teknologi infrastruktur untuk pelayanan telepon seluler digital di mana bekerja berdasarkan TDMA atau Time Division Multiple Access dan FDMA Frequency Division Multiple Access. Jaringan Global Standard for Mobile Communication (GSM) adalah jaringan telekomunikasi seluler yang mempunyai arsitektur yang mengikuti standar ETSI atau European Telecommunication Standard Institute GSM 900 atau GSM 1800. Secara umum, network elemen dalam arsitektur jaringan GSM dapat dibagi menjadi mobile station, base station subsystem, dan network subsystem. Mengenal elemen-elemen pada GSM. Yang pertama yaitu mobile station. Mobile station ini berada di bagian paling rendah dari sistem GSM. Mobile station adalah perangkat yang digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pembicaraan. Secara umum, sebuah mobile system terdiri dari A. Mobile equipment atau ME. Mobile equipment atau handset adalah perangkat GSM yang berada di sisi pelanggan yang berfungsi sebagai terminal transceiver atau pengirim dan penerima sinyal untuk berkomunikasi dengan perangkat GSM lainnya. Yang kedua, Subscriber Identity Module atau yang biasa disingkat dengan SIM. Subscriber Identity Module adalah sebuah smart card yang berisi seluruh informasi pelanggan dan beberapa informasi service yang dimilikinya. ME tidak dapat digunakan tanpa ada SIM card di dalamnya, kecuali untuk panggilan emergensi atau gawat darurat dapat dilakukan tanpa menggunakan SIM card. Secara fungsionality, sebuah MS mempunyai fungsi-fungsi sebagai radio research management, mobility management, dan juga sebagai komunikasi manajemen. Yang kedua yaitu pada bagian base station subsystem atau BSS, yang terdiri dari BTS atau base transceiver station. BTS adalah perangkat GSM yang berhubungan langsung dengan MS melalui air interface atau juga dengan OM interface. BTS berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal komunikasi dari atau ke MS yang menyediakan radio interface antara MS dan jaringan GSM. Karena fungsinya sebagai transceiver, maka bentuk fisik sebuah BTS adalah tower dengan dilengkapi antena sebagai transceiver. Sebuah BTS dapat mengcover area yang biasa disebut dengan sel sejauh 35 km. Sebuah sel dapat dibentuk oleh sebuah BTS atau lebih tergantung dari bentuk sel yang diinginkan. Fungsi BTS yaitu Radio Resource Management yang melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan pertama, mengakses channel ke MS pada saat MS akan melakukan pembangunan hubungan, menerima dan mengirim sinyal dari dan ke MS, mengontrol power yang ditransmisikan ke MS, ikut mengontrol proses handover dan frekuensi hopping. B. Base Station Controller atau yang biasa disingkat BSC. BSC adalah perangkat kontrol kerja BTS-BTR yang secara hierarki berada di bawahnya. BSC merupakan interface yang menghubungkan antara BTS yang dihubungkan menggunakan A-base interface dan MSC. BSC secara umum memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan fungsi radio research management pada BTS-BTS yang ada di bawahnya. Yang kedua, mengontrol proses handover inter BSC dan juga ikut serta dalam proses handover intra BSC. Yang ketiga, menghubungkan BTS-BTS yang berada di bawahnya dengan OMC sebagai pusat operasi dan maintenance. Keempat, ikut terlibat dalam proses call control seperti call setup, routing, mengontrol dan men-terminate call panggilan. Yang kelima, melakukan dan mengontrol
Control Process Timing Advanced Control, yaitu mengontrol sinyal-sinyal yang diterima dari MS yang bergerak sehingga tidak saling overlap. Yang ketiga, pada bagian Network Subsystem, yaitu ada A. Mobile Switching Center atau MSC. MSC sebagai sentral atau pusat pembangunan hubungan. Pada umumnya MSC memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, switching dan call routing. Switching berkomunikasi dengan network elemen lainnya seperti HRL, FLR, VLR, in network elemen VAS dan MSC lainnya. Mengontrol BSC yang terhubung dengannya. Yang B yaitu Home Location Register atau yang bisa disingkat HLR. HLR adalah network elemen yang berfungsi sebagai database penyimpan data dan informasi pelanggan yang tersimpan secara permanen atau tetap. Yang C, Visitor Location Register. VLR adalah network elemen yang berfungsi sebagai sebuah database yang menyimpan data dan informasi pelanggan dimulai saat pelanggan memasuki area yang berada dalam wilayah MSC. VLR bertindak sebagai database pelanggan yang bersifat dinamis karena selalu berubah setiap waktu, berbeda dengan HLR yang bersifat permanen. Yang D yaitu Authentication Center atau AUC. AUC menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk memeriksa keabsahan pelanggan, sehingga usaha untuk mengadakan hubungan pembicaraan atau yang bisa disebut dengan penyadapan tidak sah dapat dihindarkan. AUC juga dapat menghindarkan pihak ketiga sehingga tidak terjadi penyadapan. C. Equipment Identity Registration atau EIR. EIR memuat data-data peralatan pelanggan ME yang diidentifikasikan dengan IMEI atau International Mobile Equipment Identity. Kemudian penjelasan mengenai arsitektur jaringan sebagai berikut. Yang pertama, di mobile station terdapat handset, DAM, dan SIM card. Handset ini tidak dapat berfungsi jika tidak ada SIM card. Kemudian MS atau mobile station meminta sambungan kepada BTS. Kemudian BTS mengirimkan data yang dipinta kepada BSC. Setelah itu BSC mengirimkan data yang diminta tersebut kepada MSC. Data yang dikirimkan tersebut dikirim ke database VLR untuk menyimpan data dan informasi pelanggan yang bersifat dinamis atau berubah-ubah. Kemudian data tersebut masuk ke HLR untuk registrasi data dan informasi pelanggan permanen atau tetap. Kemudian masuk ke Authentic Center. Di Authentic Center ini dilakukan untuk memeriksa keabsahan pelanggan. Setelah masuk ke pelanggan, kemudian data masuk ke EIR. EIR ini memuat data peralatan pelanggan. Setelah masuk ke EIR, data tersebut kembali masuk ke BSC, kemudian ke BTS, dan dikirimkan ke mobile station. Begitulah arsitektur jaringan GSM. Sekian